Sejenak kita kembali pada perjalanan Prabu Angling Dharma yang selangkah lagi akan menuju Wahyu Mahkota Rama. Saat itu, sang Prabu pun semakin jauh meninggalkan Malwapati ke daerah Kulon, dan ia pun sampai pada gapura sebuah desa yang bernama Dukuh Randusari. Tiba-tiba, ia pun melihat seorang anak kecil yang berlari menghampirinya sambil berteriak-teriak meminta tolong. Anak itu pun langsung melompat ke atas kuda sang Prabu Angling Dharma dan meminta pertolongan karena ayah dan pamannya dihajar oleh penjahat Kala Abang dan anak buahnya. Setelah itu, mereka berdua pun segera menuju tempat kejadian tersebut. Tolong Bapak dan kakak saya, Raden. Kenapa mereka? Mereka dihajar Kala Abang dan anak buahnya. Kala Abang? Siapa mereka? Mereka penjahat. Di mana mereka? Di sana, Raden. Ayo. Hea. Di sebuah rumah berukuran cukup besar, tampak seorang ibu yang menjerit-jerit meminta tolong karena melihat keluarganya dibantai oleh Kala Abang dan anak buahnya. Sang ayah yang mencoba melawan pun justru mendapat celaka karena memang gerombolan tersebut bukan tandingannya. Angling Dharma yang baru saja tiba di tempat tersebut pun langsung bertindak menghajar para penjahat tersebut. Sang Prabu yang mengaku bernama Jaga Kelana pun dengan mudah menghajar mereka. Bahkan, Kala Abang sendiri tampak sampai terjengkang beberapa tombak ke belakang setelah mendapat pukulan dari Jaga Kelana. Merasa dikalahkan dengan mudah oleh lawannya. Selanjutnya, Kala Abang pun mencabut keris pusakanya yang memiliki pamor sangat menggiriskan. Ia pun menerjang Jaga Kelana dengan keris pusakanya yang terlihat luar biasa. Namun, Jaga Kelana pun dengan ilmu meliwis putihnya mampu meredam serangan tersebut. Bahkan mampu memberikan serangan balasan yang membuat Kala Abang terlempar dan kemudian lari tunggang langgang. Bapak, dia Jaga Kelana. Di markasnya, Kala Abang pun melaporkan kekalahannya kepada Kala Ireng pimpinannya bahwa ia dikalahkan oleh seorang pendekar tangguh bernama Jaga Kelana, sehingga ia gagal melaksanakan tugasnya untuk membunuh Kamituo desa tersebut. Namun, Kala Ireng pun tak percaya bahwa satu orang saja mampu mengalahkan Kala Abang beserta para anak buahnya yang rata-rata berkepandaian lumayan tinggi. Dan kamu, kenapa dengan pendekar Jaga Kelana itu? Sedangkan dia tidak pernah kita dengar namanya. Karena itu sangat kuat, Kang. Dia sangat... Dengar dulu penjelasan saya, Kang. Sudah. Aku tidak butuh penjelasanmu. Yang butuhkan sekarang pulihnya naga kalian. Yang berkobar di dada saat ini bagaimana mempendekar Jaga Kelana dan Kamituo itu. Di hari itu, Jaka Lendung, kekasih dari Galih, gadis anak Kamituo, pergi ke rumah calon mertuanya untuk mencari Galih yang menurut kabar bahwa kekasihnya tersebut sering pergi berdua dengan Jaga Kelana. Hal tersebut jelas membuatnya cemburu, sehingga ketika ia tidak menemukan Galih di rumahnya, ia pun tampak sangat kecewa. Ia pun kemudian menanyakan tentang keberadaan pendekar Jaga Kelana pada Kamituo dan istrinya. Namun, ia pun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jaka Lendung sebenarnya sedang terbakar api cemburu karena ia merasa bahwa kekasihnya tersebut tengah bermain serong pada Jaga Kelana. Di mana, Nyi? Tadi ada, cuma sekarang kemana ya? Di sisi lain, Jaka Kelana pun ternyata sedang mengajari Galih dan Galah adiknya tentang ilmu kanuragan, sehingga setiap Galih pergi bersama Jaka Kelana itu berarti mereka sedang berlatih ilmu kanuragan.
Ketika Jaka Lendung masih berada di kediaman orang tua Galih, Galih dan adiknya pun datang. Namun, Lendung pun tampak memarahinya karena tuduhannya yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Jaka Lendung pun kemudian merasa direndahkan oleh Galih karena dianggap tidak akan bisa mengalahkan Kala Abang, apalagi Kala Ireng, kakak seperguruannya, yang telah lama menguasai dan memeras desa tersebut. Mendengar semua itu, Jaka Lendung pun berjanji kepada Galih bahwa ia akan membawa kepala Kala Abang dan Kala Ireng untuknya. Jadi kamu pikir pendekar kelana itu yang kamu anggap hebat? Itu karena pendekar kelana sudah membuktikan kesaktiannya. Tapi kakak pemuda di sini apa? Kamu... Kakang, duku ini dan sekitarnya sudah lama menjadi sapi rahan oleh Kala Abang dan Kala Ireng. Apa salahnya kalau kita menerima uluran tangan pendekar itu? Aku ingin buktikan. Aku bisa seperti pendekar itu. Akan kubawa kepala Kala Ireng untukmu. Tunggu ya. Tunggu kakang. Kakang akan merupakan kepala Kala Abang dan Kala Ireng untukku. Ya. Hah! Jaka Lendung pun kemudian langsung melaju bersama Lamborghini-nya untuk menyatroni markas Kala Ireng. Teriakan Galih yang mencegahnya pun sama sekali tak dihiraukannya. Semua itu demi harga dirinya. Angling Dharma yang baru sampai di tempat tersebut pun dimintai pertolongan oleh keluarga Galih supaya bisa mencegah kenekatan Jaka Lendung yang akan menyatroni langsung markas Kala Ireng. Ia pun kemudian langsung mencegat Lendung dan bertanya tentang tujuan Jaka Lendung. Jaka Lendung pun kemudian terlihat sangat marah karena ada yang menghalangi tujuannya yang sedang memperjuangkan harga dirinya tersebut. Jaka Kelana pun kemudian memperingatkan Jaka Lendung bahwa yang akan ia hadapi adalah bukan tandingannya, sehingga hal tersebut justru membuat Jaka Lendung tambah marah. Ia pun langsung menyerang Angling Dharma dengan keris andalannya. Namun hanya dengan beberapa gerakan saja, Jaka Kelana pun dengan mudah melumpuhkan Jaka Lendung yang kemudian langsung pingsan. Jaka Lendung, lebih baik batalkan niat. Kembalilah pada Galih. Aku ingin tunjukkan pada Galih bahwa aku juga bisa seperti kamu. Minggir! Ah! Ya! Ya! Ah! Ya! Kakang. Kakang. Galih dan keluarganya yang panik melihat Jaka Lendung tidak bergerak-gerak lagi pun kemudian diperingatkan oleh Jaka Kelana bahwa Lendung sebentar lagi akan siuman dan tidak usah dikhawatirkan. Jaka Kelana pun kemudian berpesan kepada Galih supaya memberi pengertian kepada Lendung bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah Kala Abang dan Kala Ireng. Jaka Kelana pun berpesan kepada Galih bahwa ia harus menjelaskan mengapa ia sering pergi dengan dirinya, dan yang terpenting adalah kini ilmu kanuragan Galih berada jauh di atas Jaka Lendung. Setelah itu, Jaka Kelana alias Prabu Angling Dharma pun segera pergi menuju markas Kala Ireng seorang diri. Lendung, jangan khawatir. Sebentar lagi dia akan siuman. Katakan padanya kalau dia sudah sadar. Urusan Kala Abang dan Kala Ireng, aku yang menyelesaikannya. Baik, Raden. Galih, jawab apa adanya, Ya, Raden. bahwa semua itu karena kita latihan ulah kanuragan. Kalau perlu tunjukkan padanya bahwa ilmu yang kini kamu kuasai di atas kemampuannya. Ya, Raden. Dan ini lebih penting, bilang padanya bahwa tugas utama dia adalah mencintaimu dan segera menikahimu. Ya, Raden. Ya. Sementara itu di markasnya, Kala Abang yang baru saja pulang dari menarik upeti terhadap rakyat pun langsung menghadap Kala Ireng pimpinannya. Ia pun tampak membawa beberapa buah peti berisikan harta dan seorang wanita yang dibungkus dengan gulungan tikar. Kala Ireng yang melihat wanita tersebut pun langsung memarahi Kala Abang karena yang dibawanya adalah bukan permintaannya, akan tetapi yang ia maksudkan adalah Galih, anak gadis kami tua Randusari. Namun Kala Abang pun tampak mengelak karena
Kelihatannya ia pun sudah kapok berhadapan dengan pendekar Jaka Kelana. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Kala Ireng pun memerintahkan Kala Abang dan seluruh anak buahnya untuk menuju Dukuh Randu Sari guna menghadapi pendekar sok jagoan tersebut. Bukan dia, tapi Galih tahu? Anak kami Tuwo Randu Sari. Ini lebih cantik, Kakang. Seleramu rendah, Kala Abang. Aku inginkan Galih tahu. Cepat bawa dia kemari. Kumpulkan semua kekuatan. Bawa dia ke belakang. Belum juga mereka beranjak dari tempatnya, tiba-tiba salah satu penjaga gerbang pun melaporkan bahwa pendekar Kelana telah berada di pintu gerbang dan ingin bertemu dengan Kala Ireng. Mendengar laporan tersebut, Kala Ireng pun tampak kesal. Namun, ia pun segera memerintahkan semua pengikutnya untuk menyambut kedatangan pendekar Kelana tersebut. Mereka pun langsung mengepung Jaka Kelana dengan membuat sebuah lingkaran tanpa celah. Sang Prabu pun kemudian langsung memberitahukan tujuannya datang ke tempat itu kepada Kala Ireng bahwa ia ingin mengakhiri petualangan Kala Ireng yang sangat menyengsarakan rakyat. Kemudian sang Prabu pun memberikan dua pilihan kepada mereka bahwa mereka harus menyerah atau ingin pertumpahan darah terjadi di markas mereka sendiri. Kami tidak pernah melakukan apa yang kamu tuduhkan. Rakyat desa-desa ini yang memberi karena mereka merasa terlindungi. Dan kalau tidak memberi, kamulah yang memporak-porandakan keamanan. Begitu kan? Ya. Nah, begini. Menyerah atau darah kalian tumpah. Kurang ajar. Hajar ya. Kala Ireng yang tidak terima mendengar semua itu pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mengeroyok Jaka Kelana. Namun, dalam beberapa gebrak saja, banyak sudah anak buah mereka yang tumbang. Hal tersebut membuat Kala Ireng gentar. Ia pun berbisik kepada Kala Abang bahwa mereka telah mengundang bencana, yang artinya bahwa mereka telah berbuat kesalahan besar karena ternyata Jaka Kelana berilmu sangat tinggi. Akan tetapi, mereka tidak memiliki waktu lebih banyak lagi karena tampaknya sebentar lagi anak buah mereka akan habis. Kala Abang pun kemudian melompat menyerang Sang Prabu dengan ganas. Akan tetapi, dengan sekali gebrak saja, Sang Prabu pun bisa menundukkan Kala Abang. Kurang ajar. Hajar dia. Kamu telah mengundang bencana, Kala Abang. Iya kan? Ayo hadapi. Baik kata. Ayo. Sebenarnya, Kala Ireng pun semakin gentar melihat kesaktian Jaka Kelana. Melihat Kala Abang telah tumbang, maka mau tak mau ia pun turun tangan langsung menghadapi Jaka Kelana. Dengan jurus-jurus andalannya, ia pun berusaha mendesak lawannya. Namun, semakin lama, ia pun nampak semakin kesulitan dan justru beberapa pukulan Jaka Kelana mendarat di tubuhnya. Kala Ireng pun kemudian mengeluarkan senjatanya yang berupa sebuah pedang setan yang berkilauan. Dengan senjatanya tersebut, ia pun kembali bersemangat untuk menggempur Jaka Kelana. Namun, lagi-lagi Jaka Kelana dengan tenang menghadapi serangan-serangannya. Hingga kemudian, pukulan tenaga dalam Jaka Kelana mampu menghancurkan pedang setan Kala Ireng. Dan pedang yang kemudian berubah menjadi kala jengking tersebut pun meledak dan hancur. Sehingga membuat Kala Ireng terluka parah. Karena sejatinya, di dalam pedangnya itulah sumber pusat kekuatannya berasal.
Setelah pertempuran tersebut selesai dan dimenangkan oleh Jaka Kelana alias Prabu Angling Darma, kemudian Kala Ireng dan Kala Abang beserta seluruh anak buahnya pun menyerah, dan atas dasar perintah serta saran dari Jaka Kelana bahwa mereka harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, mereka semua pun menyanggupi saran dari pendekar Kelana tersebut untuk meninggalkan semua jalan kesesatan yang selama ini mereka lakukan. Galah yang sedari tadi memperhatikan dari jauh pertempuran tersebut pun menjadi sangat bersyukur karena ia menyaksikan sendiri bagaimana Kala Ireng bertekuk lutut di hadapan pendekar Kelana, dan yang lebih penting adalah bahwa orang-orang sesat tersebut pun mau bertaubat dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Kalian itu hanya karena ilmu hitam yang kalian miliki. Cepat tinggal semuanya. Ya, kami akan mengikuti saran pendekar. Galah pun kemudian menghampiri pendekar Kelana dan memberikan pujian tulusnya melihat sepak terjang sang pendekar yang begitu hebat dan bijaksana. Ia pun kemudian memanggil Jaka Kelana dengan nama Gusti Prabu Angling Darma karena perasaannya mengatakan bahwa yang ada di hadapannya tersebut adalah Prabu Angling Darma, Raja Malwapati. Angling Darma pun kemudian berpesan kepada Galah bahwa ia harus menceritakan semua kejadian yang barusan dilihatnya kepada seluruh penduduk Dukuh Randusari agar mereka menjadi tenang, dan yang terpenting adalah mereka tidak akan diganggu lagi oleh gerombolan Kala Ireng ataupun Kala Abang. Dan percayalah, dukuh kalian akan aman tentram sesudah kejadian ini. Terima kasih, Gusti Prabu. Gusti Prabu, Iya, Gusti Prabu Angling Darma. dari mana kamu tahu kalau aku Angling Darma? Saya tidak tahu, Gusti, tapi hati saya yang menyatakan itu. Kalau begitu, ceritakan kepada mereka kalau kamu telah menjadi sahabat Prabu Angling Darma, rajamu. Baik, Gusti. Galah, aku punya kenang-kenangan. Pakailah. Sembah nuwun, Gusti Prabu. Selamat tinggal, Galah. Sahabat kecilku.